Oke, sekarang kita belajar teori-teori pendidikan. Ada konsep menurut Ki Hajar, pendidikan menuju kesempurnaan hidup. Ini di antara filosofi pendidikannya Ki Hajar. Yang pertama, filosofinya adalah segala alat, usaha, dan cara pendidikan harus sesuai dengan kodratnya keadaan. Ya, pendidikan itu harus lihat situasi. Setiap orang lingkungannya beda, mentalitasnya beda, dibesarkan dalam situasi yang berbeda-beda. Maka mungkin hasilnya, modelnya juga tidak harus sama dalam pendidikan. Ada yang memang pinter, kayak mesin itu, kalau komputer mungkin apa ya, Intel yang i7 itu tadi cepat belajar Israel. Ada yang ya lambat, pelan-pelan. Itu harus ngerti strategi-strateginya. Ada yang membaca males tapi lebih suka mendengarkan, jadi temennya suruh baca atau dengerin rekaman. Ada yang dipaksa tidak bisa, kecuali harus dia senang sendiri, ingin sendiri. Maka tugasnya pendidik membangkitkan minatnya dan lain sebagainya. Jadi ini harus fleksibel, jangan kaku. Ya situasinya orang beda-beda ya, meskipun tadi teorinya 7-14 tahun sudah bisa diancam hukuman, dipaksa-paksa ya. Mungkin anak tertentu tidak bisa kalau digituin. Bisanya kayak anak balita, dia harus diberi contoh, dia harus dibiasakan. Jadi yang pertama, konsep pendidikan lihat situasi, lihat kodrat situasinya, reality. Terus selanjutnya bagaimana kodratnya situasi itu tersimpan dalam adat istiadat setiap rakyat, yang oleh karenanya bergolong-golong merupakan kesatuan dengan sifat peri kehidupan sendiri-sendiri. Sifat mana terjadi dari pencampurnya semua usaha dan daya upaya untuk mencapai hidup tertib damai. Kodratnya tadi kan pendidikan itu sesuaikan dengan kodratnya. Kodrat itu seperti apa sih Pak? Sesuai dengan adat istiadat kebiasaan masyarakatnya. Jadi sesuaikan dengan situasi kita masing-masing. Mungkin yang pendidikan di timur ya tidak sama persis dengan pendidikan di barat. Kan sering orang mengilustrasikan, oh kalau di barat itu pendidikannya lebih cenderung ke yang eksak-eksak, yang positivistik, sementara di timur cenderung intuitif. Ya monggo, nature-nya beda-beda, harus menyesuaikan dengan adat istiadat budaya nature-nya. Orang Indonesia itu cenderung suka dengan yang metafisik, sementara yang barat suka dengan yang fisik. Itu kan nature. Kalian dipaksa-paksa, kamu harus belajar biar menguasai sains dan teknologi dan seterusnya. Kamu tidak terlalu tertarik. Mungkin kamu terbiasakan dengan yang metafisik. Maka kalau gurumu ngomong belajar ya, kalau kamu belajar nanti kamu bisa dapat ilmu laduni, dibantu oleh jin-jin misalnya. Terus kamu tertarik dengan ini. Ini kan apa? Situasi, reality yang beda. Kamu dipancing dengan sains tidak tertarik, dipancing dengan yang metafisik tertarik. Itu pintu-pintu, alat-alat yang ya harus kita manfaatkan, karena jiwa kita kan sesuai dengan lingkungan masyarakat kita. Terus adat istiadat sebagai peri kehidupan tadi tidak luput dari pengaruh zaman dan tempat. Oleh karena itu tidak tetap senantiasa berubah. Yang ketiga ini membantah, melanjutkan yang tadi. Itu kan Indonesia zaman dulu Pak, yang suka gitu-gitu. Indonesia zaman sekarang sudah sama saja kayak yang lain. Kita juga pegangannya sudah HP, sudah
YouTube, sudah kamera, sudah macam-macam. Ya meskipun kamu bisa bantah lagi ya, karena sekarang pegangnya kamera, pegangnya smartphone, YouTube, akhirnya kamu karena suka yang metafisik, YouTubean dan kamera dibawa ke kuburan. Terus bikin vlog tentang hantu-hantuan. Oke, ya itu jiwa kita hari ini. Jiwanya orang timur yang suka yang metafisik. Terus, apalagi pendidikan menuju kesempurnaan hidup itu akan mengetahui garis hidup yang tetap dari suatu bangsa, perlulah kita mempelajari zaman yang telah lalu. Mengetahui tentang menjelmanya zaman ke dalam zaman sekarang dan menyelami zaman yang berlaku ini, barulah kita dapat membayangkan zaman yang akan datang. Nah, meskipun ada perubahan-perubahan, tapi kita akan punya karakter. Kita punya pola yang tetap. Oh, kalau gini pola budaya kebangsaan kita yang Indonesia. Nah, untuk tahu pola yang tetap ini ya membacanya ke belakang hari ini dan kira-kira perkiraan di masa depan. Jadi membacanya harus utuh. Jadi membaca, kalau ingin tahu Pak karakter Timur, karakter Indonesia yang gimana sih Pak? Ya belajarlah sejak awal dulu nenek moyang kita seperti apa, kemudian berkembang zaman kemerdekaan seperti apa, zaman kita sekarang seperti apa, berarti kira-kira besok situasinya seperti apa. Nah, ini namanya pendidikan untuk menuju kesempurnaan hidup, biar kita bisa tepat memahami situasi budaya kita. Dan yang terakhir, pengaruh baru diperoleh karena bercampur gaulnya bangsa yang satu dengan yang lain. Percampuran mana sekarang ini mudah sekali terjadi sebab adanya hubungan modern. Haruslah kita waspada dalam memilih mana yang baik untuk menambah kemuliaan hidup kita dan mana yang akan merugikan. Dengan selalu mengingat bahwa semua kemajuan dalam lapangan ilmu pengetahuan serta segala peri kehidupan itulah kemurahan Tuhan untuk segenap manusia di seluruh dunia, sekalipun masing-masing hidup menurut garisnya sendiri-sendiri yang tetap. Maksudnya apa? Jadi tadi kan kita ngerti identitas budaya, identitas kita, tapi identitas yang sudah kita pahami ini pun bukan barang mati. Nanti kita bergaul dengan bangsa lain, dengan negara lain, dengan budaya yang lain, pasti ada perubahan-perubahan. Tidak masalah, wong memang kodratnya hidup itu begitu. Hanya saja kita harus pinter memfilter mana yang mau kita ubah, perubahan apa yang bisa bermanfaat untuk hidup kita, dan mana yang nantinya hanya merugikan saja. Tentunya kita ambil yang bermanfaat. Jadi ini semacam filosofi pendidikan yang menuju kesempurnaan hidup tadi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Pendidikan harus sesuai kodrat. Kodrat itu ada dalam budaya, dalam adat istiadat kita. Adat istiadat ini sifatnya bisa berubah, tidak tetap. Untuk memahaminya, kita harus membaca sejarah masa lalu, situasi masa kini, dan prediksi masa depan. Meskipun kita sudah ngerti situasi budaya kita, tapi situasi budaya ini kemungkinan juga masih bisa berubah kalau kita berinteraksi, bergaul dengan bangsa yang lain. Meskipun tetap kita harus perhatikan, semoga perubahan itu selalu ke arah yang lebih baik, menambah kemuliaan hidup. Inilah pendidikan yang dengan filosofi ini nanti akan melahirkan pendidikan yang menuju kesempurnaan hidup. Terus ada lagi filosofi kedua,
dari Ki Hajar Dewantara, namanya pendidikan kerakyatan. Ini teori ini lahir karena sebelumnya di era penjajahan Belanda itu kan banyak sekolah-sekolah yang eksklusif. Ini sekolah untuk orang Belanda saja, ini sekolah untuk orang Cina saja, ini baru sekolah untuk pribumi, dengan kualitas yang berbeda. Maka Ki Hajar merumuskan, ayo bikin pendidikan kerakyatan. Pendidikan kerakyatan itu yang pertama, pendidikan yang melihat bahwa mendidik anak itu bagian dari mendidik rakyat. Pendidikan kerakyatan berarti mendidik rakyat, ya. Cuma mendidik rakyat itu berarti apa? Mendidik anak-anak. Karena anak-anak ini generasi penerus. Nah, kalian juga sebenarnya hitungannya ya masih anak-anak, meskipun posturnya sudah bapak-bapak. Kamu agak boros umurnya. Oke, terus kenapa begitu? Kenapa harus ada pendidikan untuk rakyat? Karena rakyat yang kuat akan melakukan segala upaya untuk membuat negeri ini makmur. Jadi rakyat harus terdidik. Kalau mereka terdidik, mereka akan kuat. Kalau mereka kuat, negara juga kuat. Semakin banyak rakyat tidak terdidik, berarti mafhum kebalikannya, semakin lemah satu negara. Jadi makanya pendidikan itu penting. Terus pendidikan kerakyatan itu, pendidikan harus membuat anak mencintai bangsanya. Saya tidak tahu, banyak yang mungkin tidak terlalu mencintai bangsanya. Banyak yang minder jadi orang Indonesia. Kalau kalian lihat postingan-postingan kan kamu banyak sering nyindiri dirimu sendiri. Dasar orang Indonesia. Loh, emangnya kamu orang mana? Ya kan? Dasar warga plus 62 kan gitu. Loh, kamu orang mana? Kamu kan juga berarti kelompok itu. Kita sama-sama orang Indonesia. Terus kamu tidak bangga sama bangsamu. Kalau dijajar sama negara lain, itu maunya kamu membanggakan negara lain terus. Tidak pernah membanggakan dirimu sendiri. Kalau ada prestasi dari negaramu, terus kamu bilang, alah kebetulan itu. Kemarin menang juga tidak jelas, kita harapkan menang malah kalah. Ya. Jadi kamu tidak bangga dengan negaramu sendiri. Jadi pendidikan yang bagus untuk rakyat itu yang melahirkan generasi yang mencintai bangsanya. Ya memang banyak kelemahan dalam kehidupan berbangsa kita, tapi itu bukan alasan untuk kita tidak mencintai bangsa kita. Wong kita hidup dan besar di sini. Jadi kalau sudah mencintai bangsanya sendiri, maka akan lahir sosok-sosok yang manusiawi. Ini logikanya seperti meloncat, tapi sebenarnya tidak. Karena orang yang mencintai bangsanya itu berarti orang yang faham tentang kemanusiaannya. Bahwa aku ini manusia yang lahir, besar, dan hidup di sini, sebagaimana orang lain yang lahir, besar, dan hidup di negara mereka masing-masing. Jadi ada kesadaran kemanusiaan, kita sama-sama manusia yang terikat oleh tempat kita lahir dan besar.